warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Nibrasul Qalbi rahimakumullah, dan pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan ini bisa melanjutkan kajian kitab kuning yang dikarang oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Mudah-mudahan apa yang beliau karang dalam kitab ini bisa bermanfaat pada kita semua yang mengkaji dan yang mendengarkan acara ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pemirsa Tafkir Channel rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini masih pada bab fi fadlil ilmi wal ulama wa fadlit ta'limi wa tu'allimihi. Jadi keutamaan ilmu dan ulama dan keutamaan orang yang belajar dan mengajarkannya. Kita sampai pada hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talibil ilmi sallat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Barang siapa berangkat pagi-pagi, ya, li talibil ilmi, untuk mencari ilmu. Jadi berangkat pagi-pagi dengan tujuan untuk mencari ilmu. Salat alaihil malaikah, maka para malaikat mendoakan, memintakan ampun, ya, atau mendoakan kepada li talibil ilmi wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan diberi keberkahan bagi orang yang mencari ilmu tadi fi ma'isyatihi, dalam kehidupannya. Jadi hadis ini lagi-lagi memotivasi kita, ya, dan seharusnya ini juga kabar gembira bagi para pelajar, para mahasiswa, para pencari ilmu, ya, yang memang dari pagi sudah meninggalkan rumahnya untuk menuju ke tempat-tempat kajian ilmu. Jadi barang siapa yang ketika pagi hari berjalan, ya, keluar, ya, untuk mencari ilmu, maka akan didoakan, akan dimintakan, ya, kepada orang yang mencari ilmu tadi. Siapa yang mendoakan? Al malaikah, jadi para malaikat. Ini luar biasa. Jadi lagi-lagi bahwa kita ketika berangkat pagi, ya, entah ke sekolah atau ke pesantren atau ke TPQ atau ke tempat-tempat kajian yang lainnya, maka ketika pagi-pagi menuntut ilmu, maka para malaikat ini akan mendoakan kita semua, memintakan ampun kita semua. Dan yang mendoakan adalah malaikat, makhluk Allah yang sangat
taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan doanya para malaikat. Dan wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan Allah akan memberikan keberkahan, ya. Jadi memberikan keberkahan fi ma'isyatihi, di dalam kehidupannya, di dalam mata pencahariannya, ya. Makanya kemudian mari kita sebagai kaum muslimin, apapun statusnya, kalau belajar ya silakan berangkat dengan baik-baik untuk mencari ilmu. Ataupun mahasiswa, ataupun kita siapa saja, ya, ilmu itu ada di mana-mana. Kita bisa mencari ilmu pada siapa saja yang bisa kita temui di jalanan. Kita bisa mencari inspirasi, ya, itu dari segala kejadian yang ada. Sehingga kalau kita berpagi-pagi berangkat pagi untuk mencari ilmu, maka para malaikat itu akan mendoakan kita semua. Betapa enaknya didoakan para malaikat. Dan Allah akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, di dalam maisha kita. Pemirsa At-Tahqir Channel, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyat 'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka'ajri hajjin tamin. Rasulullah SAW bersabda, man ghada, barang siapa yang berpagi-pagi, barang siapa yang pagi harinya, ilal masjidi, pergi ke masjid, ya, la yuridu illa ayyata'allama khairan, dia tidak menginginkan ke masjid tadi kecuali ayyata'allama khairan, untuk belajar suatu kebaikan, au yu'allimuhu, atau mengajar, ya, atau mengajarkan ilmunya, kana lahu, maka bagi orang tersebut, baik yang tujuannya untuk belajar maupun yang tujuannya untuk mengajarkan ilmunya, kana lahu ka'ajri hajjin tamin, maka dia seperti mendapatkan pahala haji yang sempurna. Padahal kita semua tahu bahwa haji yang sempurna adalah laisa al-jaza, ya, tidak balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi dorongan bagi kita semua, mungkin bagi takmir masjid atau mungkin takmir musola atau apa, ini sangat bagus. Misalnya setelah sholat subuh ada kultum, sehingga para jamaah yang datang ke masjid itu dari awal sudah punya niatan untuk belajar ilmu, atau yang mengisi kajian kultum subuh ini dari awal sudah niatnya untuk mengajarkan ilmunya, sehingga nanti masuk di dalam hadis ini. Jadi kalau hanya ini jamaah subuh saja memang tidak bisa masuk di sini, ya keutamaan salat jamaah subuh itu. Nah, alangkah bagusnya, alangkah baiknya sebagai takmir masjid, takmir mushola, kalau setelah subuh ada semacam kajian, sehingga kita dapat jamaah pahala fadilah salat jamaah subuhnya kita dapat, yang itu keutamaannya lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah semalam penuh. Itu keutamaan sholat subuh berjamaah. Nah,
tinggal nambahkan sedikit situ mungkin kultum subuh. Jadi kultum setelah sholat subuh, maka para jamaah yang hendak berangkat ke masjid, ke mushola untuk melaksanakan sholat jamaah subuh juga berniat untuk mencari ilmu. Sehingga di sini Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang pagi-pagi hari ke masjid untuk mencari ilmu atau untuk mengajarkan ilmu, maka dia akan mendapatkan atau pahalanya keajri hajin tamin. Dia akan mendapat pahala seperti pahalanya haji yang sempurna. Di al-hajju mabrur laisa jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga, ya. Jadi ini kembali memberikan motivasi pada kita untuk selalu belajar, ya. Belajar ilmu yang pahalanya, yang keutamaannya sangat luar biasa, ya. Tuh. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini, ya. Bisa istiqomah di dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah, plus ada tambahan tadi, ada kultum, ya, ada kultum, ya. Yang kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kadang-kadang memang ini lepas begitu aja, ya. Jadi hanya jamaah subuh, setelah itu baca doa, wirid, kemudian selesai itu pulang, ya. Nah, mungkin tinggal nambahkan 5-10 menit, ada semacam kultum, ya. Apapun yang dikaji di situ, maka ini pahalanya luar biasa, ya. Seperti dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Nah, jamaah at-takhir channel rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allimu kahadihi min hadihi wa ja'a bainal masabbahati wallati talinuha syarikani fil ajri wala khaira fi sa'irin nasi ba'du. Di dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan antara orang alim dan muta'alim. Jadi antara guru dengan murid, antara pengajar dengan muridnya, antara orang alim dengan muta'alim. Beliau menggambarkan antara orang alim dengan orang muta'alim, antara orang guru dengan murid, ya, ustadz dengan muridnya, itu seperti jari, ya. Jadi antara dua jari, ya. Nah, ini kan sangat dekat, ya. Jadi yang keduanya ini bersekutu, ya. Jadi antara orang alim dan muta'alim, antara guru dan murid, ini bersekutu fil ajri, di dalam pahala. Artinya dua-duanya ini akan mendapatkan pahala yang besar. Artinya kalau ada guru berarti kan ada murid. Nah, kalau nggak ada murid berarti nggak ada guru, ya. Makanya kemudian dua orang antara guru dan murid ini bersekutu dua-duanya, ya, bersekutu di dalam mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya guru itu kalau ada murid, ya. Kalau ada muridnya berarti kan orang nggak bisa disebut dengan guru. Nah, orang disebut dengan murid kalau ada gurunya. Makanya dua orang ini, guru dan murid, ini seperti dua jari, ya, yang kedua-duanya ini bersekutu dalam pahala, ya.
bersekutu dalam pahala, karena memang dua-duanya harus ada ya di dalam suatu kajian ya, dalam suatu menuntut ilmu ya, antara alim wal muta'alim, antara guru dengan murid ya, bekerja sama dalam hal pahala ya, dalam hal keutamaannya. Wala khaira fi sa'irin nas ba'du, dan tidak ada yang lebih baik semua manusia setelahnya, begitu ya. Artinya bahwa dua komponen betul-betul sesuatu yang kerjasama yang sangat baik ya, antara guru dengan murid ya, dan tidak ada yang lebih baik semua manusia dari keduanya yang bersekutu ini, karena keduanya akan mendapatkan fadilah keutamaan ilmu, baik guru maupun muridnya. Nah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari kitab ini, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu sehingga mendapatkan keutamaan-keutamaan dan keberkahannya. Saya akhiri, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.